dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen seringkali kita alami banyak konflik. Alami banyak situasi yang membuat kita mulai mempertanyakan kehidupan kita di dalam Tuhan. Salam, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita responi undangan Tuhan ini dan yakini bahwa janjinya pasti digenapi. Mari kita hampiri Dia di dalam doa kita. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami menjadi orang-orang yang spesial di mana Engkau mengundang kami setiap hari untuk menghampiri-Mu. Perjalanan hidup kami tidak selalu lancar dan mulus. Seringkali ada banyak halangan, ada banyak hambatan dan tekanan. Sehingga itu menjadi beban berat dalam hidup kami. Jiwa kami menjadi letih lesu. Tetapi kami bersyukur Engkau mengundang kami untuk mengalami kelegaan. Bapa, kami datang kepadamu dengan semua beban berat dan masalah-masalah kami. Kami sangat percaya ada damai sejahtera, ketenangan, sukacita Tuhan akan berikan. Tuhan beri kami kekuatan, bahkan kami sangat percaya Engkau akan sanggup menolong kami. Kuasa-Mu akan melakukan sesuatu yang ajaib untuk menolong semua masalah-masalah hidup kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen seringkali kita alami banyak konflik. Alami banyak situasi yang membuat kita mulai mempertanyakan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan mengapa kadang-kadang sesuatu yang baik itu terjadi tetapi sesuatu yang tidak baik juga terjadi. Mengapa kadang-kadang ada orang Kristen tumbuh dengan baik, benar-benar hidup dalam kebenaran, tetapi dia juga sebagian kita ketemu orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa. Ada sebuah kontras kehidupan seringkali kita temukan di antara orang percaya. Kaitannya dengan gelap terang, kebenaran, dan dosa. Itu ada. Mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Bukankah sebagai orang Kristen kita semua sudah punya status yang baru sebagai ciptaan yang baru, hidup yang baru sebagai hamba kebenaran? Kita akan lihat satu ayat untuk merenungkan kembali. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita sudah belajar bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, dari hamba dosa, dari perhambaan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita fokus di ayat 23 ini sangat menarik untuk memahami status yang baru itu. Tadi dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Saudara, dosa di sini dikiaskan dengan pribadi. Sepertinya dosa itu pribadi yang bisa membayar, yang bisa memberi upah kepada orang yang melakukan dosa. Upah dosa ialah maut. Dosa bisa memberi upah kepada manusia ketika manusia melakukan dosa, ketika manusia menjadi hamba dosa, ketika manusia melayani dosa-dosanya, maka dosa akan memberi upah. Upahnya apa? Maut. Upahnya adalah maut atau kematian. Saudara-saudara, sangat menarik sekali
Kalau kita pelajari perikop ini kembali secara utuh, kalau orang menyerahkan dirinya kepada dosa, maka statusnya dia menjadi budaknya dosa. Dia menjadi hambanya dosa. Dosa menjadi tuannya yang memerintah, tuannya yang memberi upah. Ada kaitan yang sangat erat sekali. Makanya sebagai orang-orang percaya, betapa sembrononya hidupnya kalau dia tahu sesuatu yang berdosa, kemudian dia menyerahkan anggota tubuhnya untuk berbuat dosa. Begitu dia kembali dengan kesadarannya, dia menyerahkan tubuhnya untuk berbuat dosa. Dengan kata lain, dia sudah dimerdekakan oleh Allah dari perhambaan dosa, tetapi dia ternyata justru menyerahkan dirinya lagi. Ini kebodohan dalam hidup sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Tapi faktanya ada begitu banyak orang Kristen yang kembali lagi kepada dosanya yang semula sudah dibebaskan oleh Allah. Tetapi bersyukur karena Roma 6 ayat 23 ini menunjukkan kontras yang sangat jelas sekali. Sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan tahu kita belum sempurna. Kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Kita berusaha untuk konsisten melayani Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tetapi dalam perjalanan kita harus jujur. Ada kalanya kita masih gagal dan jatuh dalam dosa. Ada kalanya hidup kita kembali dikuasai oleh keinginan daging kita. Ada kalanya kita kembali menyerahkan keinginan kita, menyerahkan pikiran kita, menyerahkan anggota tubuh kita untuk melayani dosa. Oleh sebab itu kita harus mengerti kebenarannya secara utuh. Setiap kita menyerahkan diri melakukan dosa, maka kita sedang menjadikan dosa itu tuan kita. Kita akan diperbudak lagi. Tetapi kasih karunia Allah kepada kita ternyata tidak pernah berkurang, tidak pernah berhenti. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Karunia Allah itu berupa kelepasan dari belenggu dosa. Bagaimana kita dimerdekakan dari dosa. Itu merupakan tindakan Allah lewat Yesus Kristus yang akan mengubah keseluruhan hidup kita supaya kita sebagai orang berdosa menjadi orang kudus, sebagai hamba dosa menjadi orang yang jadi hamba kebenaran. Itu sebuah proses yang terus-menerus harus kita lakukan. Pada saat kita dulu belum kenal Kristus, kita jadi hamba dosa. Tetapi begitu kita dengar Injil Yesus, kita sadar sebagai orang berdosa, kita akan mengalami maut, kita akan mengalami kebinasaan, kita menyambut kabar baik bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita menerima Yesus Kristus secara pribadi. Kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Tetapi dalam perjalanan kita selanjutnya sebagai orang-orang Kristen, kadangkala kita ada kelemahan, kegagalan, kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi selalu ingat penyelesaiannya apa? Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Ketika kita gagal lakukan kebenaran, ketika kita sulit untuk mengampuni orang lain, ketika kita kembali kepada kebiasaan buruk sebelum kita percaya Yesus, kita sudah tinggalkan tetapi kembali lagi. Ingat solusinya apa? Kasih karunia Allah.
kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Penyelesaiannya bukan kita menyembunyikan dosa itu karena kita malu. Sebagai orang Kristen, masa saya kembali berbuat dosa? Apalagi saudara sudah melayani. Ketika jatuh dalam dosa, seringkali karena kita malu dengan komunitas kita malu dengan orang-orang di sekitar kita menjadi jaim. Sepertinya kita membangun image bahwa kita orang sempurna, tidak ada cacat celanya, tidak pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Kita sedang menipu orang lain sekaligus menipu diri sendiri. Kita masih menjadi makhluk yang tinggal dalam tubuh dan darah yang kita warisi dari orang tua kita. Dalam tubuh kita masih ada yang namanya keinginan daging yang akan menggoda kita, yang akan menarik kita kembali berbuat dosa. Tuhan perintahkan kepada kita untuk mematikan keinginan daging. Tetapi saat tertentu, kondisi tertentu, kadangkala kita gagal mematikan keinginan daging. Penyelesaiannya bukan disembunyikan, penyelesaiannya bukan diabaikan, penyelesaiannya bukan menipu orang lain atau menipu diri sendiri. Penyelesaiannya bukan menjaga harga diri dan menjaga supaya orang lain tetap percaya dan menghargai kita. Bukan hal itu. Penyelesaiannya kembali datang ke tata kasih karunia Allah. Mohon penebusan Kristus kembali memerdekakan kita. Mohon anugerah Allah memberi kita kekuatan yang baru supaya kita kembali mampu melepaskan diri dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sebagaimana dulu ketika kita pertama kali mendengar Injil dan berjumpa dengan Yesus Kristus, kita mampu untuk lepas dari kebiasaan berdosa. Karena apa? Karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus sudah memerdekakan dari dosa. Anugerah yang sama itu tetap ada dalam hidup kita, tetap disediakan bagi kita. Datang ke tata kasih karunia Allah, mohon anugerahnya kembali memerdekakan kita. Dengan penuh penyesalan, dengan penuh kejujuran mengakui dosa kita, dan dengan penuh iman, datanglah kepadanya supaya saudara kembali bisa melepaskan diri dari dosa-dosamu. Dan sebagai orang Kristen, harusnya kita masih bisa berbuat dosa, tetapi kita tidak membiarkan dosa memperhamba kita lagi. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak akan secara sadar diri menyerahkan hidup kita kepada dosa. Harusnya ada tahap rohani yang seperti itu. Tetapi kalau ada di antara kita karena kelemahan, kemudian kita membenarkan, cari pembenaran. Memang ini kelemahanku, memang ini yang jadi titik lemahku. Saudara-saudara, itu namanya membenarkan diri. Tidak, kita ini dibenarkan bukan karena kita nggak ada salah. Enggak, Tuhan tahu kita ini salah. Tuhan tahu kita ini lemah. Tuhan tahu kita punya titik lemah. Tuhan tahu kita tidak berdaya dengan dosa kita. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu untuk membebaskan diri dari ikatan dosa itu. Maka dalam kasih karunia-Nya, Yesus Kristus mengambil posisi sebagai pribadi yang berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu sempurna sekali untuk selama-lamanya. Kembali pada Injil, kembali pada kasih karunia Allah, kembali kepada apa yang sudah Allah berikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya dorong saudara semua, apapun keadaan hidupmu saat ini, mungkin memang saudara baru saja gagal dalam dosa, saudara jatuh dalam dosa, dalam kebiasaan dosa yang dulu sudah pernah saudara tinggalkan. Atau saudara begitu larut dengan dosa itu selama ini, dan saudara
belum ada keinginan untuk lepas karena saudara menikmati. Apapun keadaanmu terhadap dosa, kembali ingat pada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara menyia-nyiakan hidupmu kalau saudara membiarkan dosa kembali memperbudak hidupmu. Dan saudara akan juga kehilangan keistimewaanmu sebagai orang Kristen kalau saudara merasa tidak sanggup untuk keluar dari dosamu. Kasih karunia Allah cukup bagimu. Kasih karunia Allah menjadi jaminan. Penebusan Kristus yang menjadi kasih karunia Allah yang sempurna bagi kami. Bagi kita semua menjadi jaminan bahwa kita akan dimerdekakan dari dosa. Mari kita datang dengan keyakinan yang seperti ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua diberi kasih karunia yang luar biasa. Kami tidak mau bahwa kami akan binasa. Kami mengalami maut yang mengerikan itu. Bapa, Engkau sudah membebaskan kami sejak kami mendengar berita Injil dan hati kami terbuka untuk percaya menerima Yesus Kristus sebagai penebus dosa kami. Kami sudah Engkau merdekakan dari dosa. Tetapi dalam perjalanan kami ternyata kami masih tergoda dengan dosa. Kami masih jatuh dalam dosa. Bahkan Engkau tahu sebagian dari saudara-saudara kami yang bersama Resenggat saat ini diperbudak kembali oleh dosa. Keadaan apapun yang terkait dengan dosa dalam hidup mereka, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali menyadarkan mereka, kembali menerangi hati dan pikirannya, dan menumbuhkan kembali pengharapan dan imannya bahwa anugerah Allah dalam Yesus Kristus sempurna bagi mereka, sanggup untuk membebaskan mereka dari dosa-dosa. Tidak hanya memberikan pengampunan, tetapi juga memberi mereka kekuatan untuk bisa melawan dosa. Bahkan akhirnya mereka akan alami kemerdekaan dari dosa-dosa yang selama ini mengikat. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau menjamah setiap saudara-saudara kami yang bergumul dengan dosa-dosanya. Mereka beroleh anugerah-Mu. Bebaskan mereka dari setiap belenggu dosa. Bebaskan mereka dari kelemahan-kelemahan mereka. Berikan mereka kekuatan yang baru sebagai orang-orang merdeka untuk melawan dosa, untuk meninggalkan dosa, dan menyerahkan hidupnya melakukan kebenaran Kristus. Ubahkan kehidupannya, pulihkan kehidupan yang sudah bertobat, supaya apa yang menjadi berkat mereka sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan kembali boleh mereka nikmati. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan melalui apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara mengalami pergumulan atau sedang dalam keadaan sakit, saudara atau anggota keluarga juga ada yang sedang sakit, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama dengan iman kita, dengan harapan kita, Mazmur 4 ayat 8-9. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan kita di dalam Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, kiranya saudara mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.